Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan Daerah. Saya Irma Rahmayani selaku moderator beserta 4 orang rekan saya, Adam Arijal Akbar, Maulana Aziz Yani, Muhammad Cesar Aldafa, dan Rahmat Firdaus. Adapun beberapa materi yang akan kami bawakan diantaranya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sistem pengawasan keuangan negara, dan desentralisasi berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Bagian A, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk pelayanan publik terdapat pengertian pelayanan publik, karakteristik pelayanan publik, standar pelayanan publik, dan asas pelayanan publik. Pada pengertian pelayanan publik akan dibacakan oleh Maulana Aziz dan dilanjutkan dengan Cesar Aldafa. Kepada Saudara Maulana Aziz dipersilahkan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 2. Karakteristik pelayanan publik. Menurut Sedar Mayanti, karakteristik pelayanan yang harus dimiliki organisasi pemberi pelayanan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah prosedur pelayanan harus mudah dimengerti. Jadi, karakteristik pelayanan publik ialah harus mudah dimengerti sehingga terhindar dari prosedur birokratik yang sangat berlebihan ataupun berbelit-belit. Yang kedua ialah pelayanan yang diberikan harus jelas dan memiliki kepastian bagi pelanggan. Yang ketiga, pemberian pelayanan diusahakan agar efektif dan seefisien mungkin. Yang keempat, pemberian pelayanan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu yang ditentukan. Yang kelima, pelanggan setiap saat mudah memperoleh informasi berkaitan pelayanan secara terbuka. Jadi, pelayanan publik harus memiliki informasi yang mudah diperoleh oleh pelanggan pelayanan publik tersebut. Dan yang terakhir, dalam melayani pelanggan diperlukan moto dalam pelayanan publik tersebut. Poin ketiga, standar pelayanan publik. Menurut Mahmudi, cakupan standar pelayanan publik yang harus ditetapkan sekurang-kurangnya meliputi prosedur pelayanan, waktu, penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas pemberian pelayanan. Poin keempat, asas pelayanan publik. Menurut Mahmudi, dalam memberi pelayanan publik, instansi menyediakan pelayanan publik yang harus memperhatikan asas pelayanan publik, yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, tidak diskriminatif atau kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. 2. Kesejahteraan masyarakat dibagi menjadi 3. Yang pertama fungsi kesejahteraan sosial, yang kedua komponen kesejahteraan sosial, dan ketiga tujuan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang atau pakaian, dan pangan atau makanan, pendidikan, dan kesehatan, atau keadaan di mana seseorang mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi di mana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Kesejahteraan masyarakat di bidang sosial pada dasarnya merupakan keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani, dan sosial sesuai dengan hakikat dan martabat manusia. Menurut Friedlander dan F.T. dalam Fahrudin, fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain fungsi pencegahan atau preventif, fungsi penyembuhan atau kuratif, fungsi pengembangan atau development, fungsi penunjang atau suportif. 2. Komponen kesejahteraan sosial. Dalam Fahrudin menjelaskan bahwa semua kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan lain, yaitu organisasi formal, pendanaan, tuntutan kebutuhan manusia, dan profesionalisme.
kebijakan atau perangkat hukum atau perundang-undangan. Peran serta masyarakat serta data dan informasi kesejahteraan sosial. 3. Tujuan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial seperti diungkapkan oleh Fahrudin, kesejahteraan sosial mempunyai tujuan, yaitu untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik, khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misal dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Selanjutnya, sistem pengawasan keuangan negara akan dibacakan oleh Rahmat Firdaus. Kepada Saudara Rahmat Firdaus, dipersilahkan. Cara terbagi menjadi yang pertama, pengertian pengawasan keuangan negara. Yang kedua, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. 1. Pengertian pengawasan keuangan negara. Praktik pengelolaan keuangan negara sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan praktik penegakan good governance. Jika ditelaah, pengertian pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan keuangan negara. Berdasarkan pasal 6 ayat 1, Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, pengawasan internal. Antara pengawas dan pejabat yang diawasi tidak mempunyai kolerasi langsung, jadi antara mereka tidak ada mata rantai garis atau line organisasi, yaitu seperti pejabat-pejabat Departemen Keuangan yang melakukan pengawasan umum tingkat eksekutif terhadap departemen atau lembaga daerah dan daerah otonom. Berdasarkan pasal 49 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, aparat pengawasan internal pemerintah dilakukan oleh A. BPKP, B. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal, C. Inspektorat Provinsi, D. Inspektorat Kabupaten atau Kota. 3. Pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan eksekutif. Dengan demikian, antara pengawas dan pihak yang diawasi tidak ada hubungan dinas. Lembaga yang menjalankan pengawasan eksternal adalah DPR atau DPRD dan BPK. Selanjutnya, desentralisasi berdasarkan Pancasila dan Konstitusi akan dibacakan oleh Saudara Adam Arijal. Kepada Adam Arijal, dipersilahkan. Poin C. Desentralisasi berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Terbagi desentralisasi berdasarkan Pancasila dan desentralisasi berdasarkan Konstitusi. Desentralisasi merupakan suatu istilah yang secara etimologis merupakan bahasa Latin yang terdiri dari kata de berarti lepas dan centrum berarti pusat, sehingga bila diartikan desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat. Maksud pengertian tersebut bukan berarti daerah dapat berdiri sendiri melepaskan diri dari ikatan negara, tetapi dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain, daerah diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom. Poin A. Desentralisasi berdasarkan Pancasila. Dalam desain besar desentralisasi perlu ditegaskan pilihan model desentralisasinya, yakni desentralisasi berkesinambungan sebagai model elektrik yang dihasilkan dari intisari pergulatan konsep yang sudah berjalan sejak awal kemerdekaan. Model desentralisasi berkeseimbangan diyakini akan dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat karena secara filosofis sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti telah dimaklumi bersama bahwa Pancasila adalah ideologi jalan tengah yang mengutamakan keselarasan dan dinamika. Yang poin B, desentralisasi berdasarkan konstitusi. Karena luasnya wilayah Republik Indonesia dan terbagi dalam bentuk kepulauan serta daerah-daerah dalam menjalankan pemerintah, maka prinsip negara kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah yang didasarkan pada pasal 18 Undang-Undang tahun 1945 sebelum perubahan, yang berbunyi pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang
dengan memandang dan menghayati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Secara konstitusional, Indonesia adalah negara unitaris yang terdesentralisasi. Pada tataran konstitusi, mungkin sebagian besar bangsa Indonesia tidak lagi mempermasalahkan bentuk negara tersebut, meskipun ada gerakan-gerakan yang ingin mengubahnya menjadi negara federalis. Bahkan dapat dinyatakan desentralisasi sudah menjadi kesepakatan bangsa sejak awal kemerdekaannya. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.